Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya. Selawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada seorang revolusi Islam yang lahirnya di tengah-tengah padang Sahara, yang menjadi buah hati Aminah dan menjadi kekasih Allah. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan ialah Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan. Kata-kata penghormatan saya kepada pimpinan Balai Pengajian Al-Fatih ini dan kepada seluruh dewan guru yang telah mengajari kami dan mendidik kami dari titik bismillah sampai sadaqallah, dan juga kepada juri-juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa pula kepada sahabat-sahabat yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Adapun tujuan saya berdiri di sini ingin membawakan sebuah topik pidato yang bertema mensyukuri nikmat Allah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bermaksud berterima kasih atas limpah nikmat yang telah Allah berikan, tidak memandang apakah nikmat itu sedikit ataupun banyak, karena terkadang kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih nikmat sedikit, kita ngeluh luar biasa. Ketika dikasih nikmat banyak, malah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup banyak rekam jejak dalam Al-Quran bagaimana kelakuan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Qarun. Manakala diberi nikmat yang berlimpah oleh Allah, dia malah menyombongkan diri dan menganggap bahwa seluruh kekayaan yang dia dapatkan hanya atas usahanya sendiri, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang terjadi, teman-teman? Allah melaknat dan mengazabnya sehingga semua hartanya dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan untuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya hamba berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya aku akan menambah nikmat itu. Akan tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat
muslimat rahimakumullah. Berdasarkan ayat tadi dapat kita ambil pelajaran untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah. Lantas bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ibnu Taimiyah membagikan syukur itu dalam 3 aspek, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Yang pertama, dengan hati, yaitu meyakini dengan hati bahwa segala kenikmatan yang kita peroleh, baik kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak lupa kepada Allah, Sang Pemberi nikmat, karena mau seberapa besar nikmat yang kita peroleh, seberapa banyak harta yang kita peroleh, pasti ada campur tangan Allah di dalamnya. Yang kedua, dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan ucapan hamdallah, alhamdulillah. Yang ketiga, dengan anggota badan. Kaitan syukur dengan anggota badan adalah mempergunakan kenikmatan itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempergunakannya untuk berbuat kemaksiatan. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdasarkan syarahan saya tadi, dapat kita ambil suatu kesimpulan yang bahwa hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberian Allah, baik kecil maupun besar. Saya akhiri dengan Sadaqallahul Azim. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum